Selamat datang pada lanjutan pertemuan ketiga perancangan dan pelaksanaan survei sebagai salah satu mata kuliah non-kredit MOOCs Massive Open Online Courses. Saat ini kita akan membahas mengenai pembuatan kuesioner. Dalam penelitian dengan menggunakan data primer, maka kuesioner atau instrumen pengukuran data merupakan bagian terpenting. Penyusunan kuesioner penelitian perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu tujuan penelitian, jenis variabel yang digunakan, data pendukung lain yang diperlukan, cara penyajian data yang akan digunakan, metode analisis data yang akan digunakan. Pertanyaan yang baik harus memperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama, makna kata. Gunakan kata-kata yang dikenal umum. Contoh, jangan menggunakan kata mager atau malas gerak, tapi gunakan kata yang lebih formal, misalnya berdiam diri. Yang kedua, double barrel questions, yaitu menanyakan dua hal, tapi tersedia satu jawaban. Contoh, silakan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut. Mobil harus lebih cepat dan lebih aman. Yang ketiga, pertanyaan double negatif, sama dengan satu pernyataan yang mengandung dua pernyataan. Jadi di sini bisa pertanyaan atau pernyataan. Contoh di sini adalah pernyataan. Saya tidak suka tidak bekerja. Ini mengandung double negatif. Sebenarnya artinya adalah yang pertama, saya tidak suka menganggur. Yang kedua bisa juga berarti saya suka bekerja. Aspek yang keempat yang perlu diperhatikan, pertanyaan yang mengandung bias karena prestis. Ya, sekali lagi pertanyaan bisa diganti menjadi pernyataan karena keduanya ini berlaku dalam kuesioner. Pernyataan yang mengandung bias karena prestis menyebabkan jawab yang menunjang prestis tersebut yang akan dipilih. Contoh, sebagai konglomerat yang peduli dengan pendidikan, saya rela memberikan beasiswa. Aspek yang kelima, pertanyaan atau pernyataan yang mengarahkan. Karena diarahkan pada jawaban tertentu, jawab ini cenderung dipilih. Contoh, teroris yang sering membunuh patut dihukum mati. Jadi akan mengarah kepada satu jawaban, misalnya ya. Yang aspek keenam, pertanyaan atau pernyataan yang mengandung emosi. Hal ini tidak jelas apakah jawab responden menuruti perasaan dan persepsi yang sebenarnya atau menuruti emosi. Contoh, orang yang membuli saya akan saya balas. Aspek yang ketujuh, pernyataan atau pertanyaan yang mempermalukan. Responden cenderung tidak menjawab atau jawaban tidak akurat. Pertanyaan mungkin menyangkut hal-hal pribadi. Contoh, aku seorang lesbian. Aspek yang kedelapan, pertanyaan atau pernyataan yang mengandalkan pengetahuan sebelumnya. Jawaban yang dapat diberikan adalah agar responden dianggap terpelajar. Walaupun sebenarnya calon responden tidak mengerti apa yang ditanyakan. Contoh, rasa rokok yang paling nikmat adalah rokok yang mengandung banyak nikotin. Aspek ke-9, pernyataan atau pertanyaan yang mengandung jargon atau slang. Hanya golongan tertentu yang mengerti kalimat atau kata yang ditanyakan. Contoh, orang yang suka kepo adalah orang yang tidak saya sukai. Jadi di sini kata kepo tidak semua orang tahu. Kemudian ini mengenai pertanyaan tertutup, diperlukan kecermatan yang tinggi dalam menyusun alternatif jawaban. Jadi pertanyaan tertutup itu menyediakan jawaban. Untuk setiap responden harus tersedia jawaban. Misalnya, agama Anda. Jawabannya bisa Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, lainnya sebutkan. Hanya ada satu jawaban untuk setiap responden. Misalnya,
penghasilan rata-rata bulanan Anda adalah, ini beberapa jawaban yang satu responden hanya dapat memilih salah satu jawaban saja. Masih mengenai pertanyaan tertutup, jika jawaban akan menunjukkan sikap atau pendapat, maka alternatif jawaban haruslah seimbang. Contoh, apakah Anda puas dengan pelayanan kasir kami? Jawaban, sangat tidak puas, biasa, puas, sangat puas. Pertanyaan tertutup biasanya digunakan jika semua alternatif jawaban sudah diketahui. Yang kedua, jika ada yang belum diketahui, tuliskan pilihan yang lain, sebutkan titik-titik. Yang ketiga, biasanya pertanyaan tertutup lebih mudah dijawab dan dianalisis. Pertanyaan terbuka digunakan jika membutuhkan pendapat responden, membutuhkan inventaris pilihan dari pertanyaan. Pertanyaan terbuka membutuhkan pakar terkait untuk merangkum kesimpulan. Tidak bisa digunakan analisis data secara langsung. Maksudnya, tidak bisa dilakukan analisis data secara langsung. Karena harus seperti disebutkan bahwa perlu pakar dalam hal menganalisis hasil dari survei ini. Biasanya pertanyaan terbuka digunakan dalam pilot study untuk mengetahui pilihan yang akan disusun dalam pertanyaan tertutup. Konstruksi pertanyaan. Pertanyaan harus singkat dan jelas. Susunan pertanyaan harus menggunakan urutan yang lazim. Misalnya, dimulai dengan pertanyaan karakteristik demografis, yaitu umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya. Pertanyaan harus bersifat tidak kontroversial dan pertanyaan yang bersifat sangat pribadi dan atau emosional harus diletakkan di akhir kuesioner. Pertanyaan berupaya agar indikator bagi variabel ukuran konsep yang digunakan harus jelas. Formatnya juga harus menarik. Sebagai catatan, seringkali diperlukan tanda ucapan terima kasih kepada responden. Berikut ini contoh. Seorang trainer ingin mengetahui tingkat kepuasan peserta training dalam mengikuti training dikaitkan dengan gender, umur, tingkat pendidikan, dan income. Pertimbangkan variabel yang akan diukur. Di sini adalah 1, tingkat kepuasan diukur dengan skala Likert, 2, gender, variabel kategori, 3, tingkat pendidikan juga variabel kategori, bisa pilihannya adalah kurang dari SMA dan lebih besar atau sama dengan SMA. Di sini maksudnya adalah SMA atau lebih. Yang keempat, umur, ini adalah skala numerik atau variabel numerik. Masih mengenai kuesioner, untuk peningkatan mutu pelayanan training kami, ini contoh pengantar untuk dalam mengirim kuesioner. Jadi ini kalimat pengantar dari kuesioner yang akan kita susun. Contohnya adalah, untuk peningkatan mutu pelayanan training kami, dengan kerendahan hati, kami meminta kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Kuesioner ini hanya akan digunakan secara internal di lembaga training kami. Atas kesediaan Anda, kami mengucapkan banyak terima kasih. Penyelenggara PT Training Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan pada kuesioner tersebut. Sebagai catatan, kata Anda di sini saya gunakan huruf besar, mengikuti aturan dalam bahasa Indonesia dalam kalimat menyapa sesama. Di sini contoh pertanyaannya adalah jenis kelamin Anda, ada 2 pilihan, umur Anda, ini diisi sesuai dengan kondisi responden. Pendidikan terakhir yang akan dijalani adalah ini juga berupa pertanyaan tertutup.
Jadi ini ada 2 jenis, yaitu pertanyaan tertutup yang pertama dan ketiga, dan pertanyaan terbuka untuk yang kedua. Ini berikutnya adalah contoh untuk kuesioner dengan skala Likert. Kuesioner dengan jawaban skala Likert. Tandailah kotak di bawah angka 1 jika Anda sangat tidak setuju, 2 jika Anda tidak setuju, 3 jika Anda bersikap netral, 4 jika Anda setuju, dan 5 jika Anda sangat setuju dengan pernyataan di bawah ini. Nah, ini berikut ini adalah contoh pernyataan yang diisi oleh responden sesuai dengan kondisi mereka. Nanti dalam prakteknya perlu diperhatikan apakah ada yang berpola negatif atau kalimat negatif, itu perlu di reverse seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebagai latihan pada pertemuan ini, pertemuan ketiga, jadi latihan ketiga, Anda diminta untuk mengukur variabel yang Anda gunakan dalam survei. Demikianlah dari akhir dari pertemuan ketiga. Kita akan berjumpa lagi pada perkuliahan untuk pertemuan keempat. Terima kasih.